Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT dalam majelis yang mulia ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan dari tafsir Al-Quran di surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 186 187. Seperti baru saya sampaikan, jadi pada jamaah sekalian bisa menggunakan mushaf yang tersedia di sebelah utara maupun selatan di rak yang tersedia, atau jika kalau mau menggunakan aplikasi yang ada di perangkat masing-masing juga silahkan, bisa digunakan. Ada aplikasi Holy Quran, ayat, ayah, dan yang lainnya. Ini silahkan bisa dimanfaatkan untuk kita jadikan bahan atau saran untuk mempelajari tafsir ini. Ya, kita lihat sama-sama di mushaf yang ada, ayatnya 186, surat Al-Baqarah ayat 186, 187. Kita mulai dari ayat 186. Kalau di mushaf cetakan Madinah, ayat 186 ini posisinya di bagian paling bawah mushaf. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza, dan jika, sa'alaka, bertanya kepadamu, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, maka fa inni, maka bahwasanya aku, Allah Subhanahu wa taala, qaribun, sangat dekat. Ujibu, aku penuhi, aku kabulkan, dakwata itu maknanya sama dengan doanya, permohonannya, ad-da'i, orang yang berdoa, orang yang memohon. Idza, jika, da'ani, dia memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah, maka mereka harus memenuhi semua perintah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum, agar mereka yarsudun, mendapatkan petunjuk atau berada di jalan kebenaran. Nah, ini kita mulai langsung ke ayat 186-nya. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dimulai dari wa idza sa'alaka, dan jika bertanya kepadamu.
Ya, wa idza sa'alaka, dan jika bertanya kepadamu. Ibadi, hamba-hambaku. Nah, kalimat ini kalau diperhatikan dengan kalimat sebelumnya yang ada di ayat 183, 184, 185, kita dapati di ayat ini menggunakan kata ganti orang yang jumlahnya tunggal. Wa idza sa'alaka. Sementara kalau pada ayat sebelumnya 183, 184, 185 itu menggunakan kata ganti, orangnya menunjukkan jamak banyak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, sebenarnya jamak. Kemudian pada ayat berikutnya pamangkana minkum maridun, minkum. Lalu di ayat berikutnya juga begitu, terulang lagi dan menggunakan kata ganti yang menunjukkan jamak. Tapi ketika di sini menggunakan kata ganti benarnya tunggal dan tidak jamak. Bukan wa idza sa'alakum, tapi wa idza sa'alaka. Apa makna yang terkandung di sini? Nah, penggunaan kata ganti yang berubah menjadi kata ganti bentuk tunggal ini untuk menunjukkan bahwa di ayat ini Allah tujukan khusus kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya. Maka bentuknya tunggal karena nabinya satu. Beda sa'alaka. Beda dengan sebelumnya yang ditujukan kepada umatnya dan jumlahnya sangat banyak. Maka bentuknya jamak. Wa idza sa'alaka, karena di sini yang jadi khitabnya yang dituju adalah Nabi Muhammad SAW, maka bentuknya tunggal. Wa idza sa'alaka. Wa idza sa'alaka, dan jika bertanya kepadamu. Nah, yang bertanya ini siapa? Ibadi, hamba-hamba. Ini hamba-hamba yang dituju dan dimaksud di sini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu di akhir ayat sebelumnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, di sini yang dituju hamba-hambanya adalah mereka ini. Kemudian wa la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Nah, bentuk syukur itu salah satunya adalah dengan berdoa. Bentuk syukur itu salah satu caranya adalah dengan berdoa, memohon kepada Allah SWT. Maka ini hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ketika di ayat sebelumnya disebutkan agar kalian semua bersyukur, bagaimana bentuk syukur? Salah satu bentuk syukur adalah berdoa. Kan begitu? Sama seperti kalau kita juga sekarang mendapatkan nikmat, kita juga berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan nikmat ini bisa menjadi sarana untuk mempermudah kita dalam ketaatan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini bisa membuat kita lebih baik. Mudah-mudahan, dan seterusnya doa-doa yang kita panjatkan. Bahkan untuk yang sederhana, ini di hadapan saya ya. Kalau sama sekalian di sampingnya, sebelah kanan dan kirinya. Ini kan ada air minum, ada snack. Sebagai bentuk syukurnya adalah kita berharap mudah-mudahan dengan air minum ini, dengan makanan ini membantu kita dalam ketaatan. Makan yang kita lakukan, tidur yang kita kerjakan, itu semuanya mudah-mudahan bisa membantu kita dalam ketaatan kepada Allah SWT. Maka ini hubungan antara tashkurun dengan doa. Selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi, di sini disebutkan dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu. Anni, tentangku, tentang Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dalam bahasa Arab, idza itu dinamakan huruf syarat. Dan setiap syarat pasti ada jawabnya. Salah satu cara untuk menandainya yang paling sederhana, yang paling mudah adalah kalau depannya ada idza, jawabnya ada fa. Itu cara yang paling sederhana dan gampang dikenali. Nah, di ayat ini nanti tinggal kita cari. Idza sa'alaka ibadi anni. Nah, jawabannya apa? Fa. Fa inni qarib, itu jawabnya. Dinamakan dalam bahasa Arab jawab syarat. Ya, jawab syarat. Syaratnya idza, jika, maka. Nah, jika, maka. Nah, maka itu adalah jawab syaratnya. Syaratnya apa? Idza. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Allah SWT nyatakan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, bisa maknanya juga di sini bisa bertanya dan juga bisa maknanya adalah memohon. Sa'ala itu bisa maknanya bertanya seperti kata soal, tapi bisa juga maknanya adalah memohon, berdoa. Nah, itu kata sa'ala. Nah, di sini kita lihat wa idza sa'alaka, karena ini pertanyaan untuk sesuatu yang akan terjadi, dan jika berarti kan ini akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kenapa digunakan bentuk dan jika, padahal ini kalimatnya bisa dibuat jadi kalimat berita, nggak usah menggunakan jika begini maka begitu. Tujuannya atau salah satu hikmahnya adalah untuk menarik perhatian. Cara mengungkapkan sesuatu itu banyak. Ada yang dalam bentuk narasi kalimat yang bentuknya ya kalimat berita aja, bahwa Allah itu dekat, Allah mengabulkan permintaan hambanya, Allah itu betul. Tapi kalau dengan kalimat berita seperti ini akan beda kesannya dengan kalau menggunakan kalimat syarat tadi. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka nah ini kalimatnya akan menarik perhatian ketimbang kalau cuma menyebutkan Allah itu Maha dekat. Jadi kalau ini akan terjadi, maka yang disebutkan di sini ini kalimatnya kalimat syarat untuk sesuatu yang akan terjadi, dan kalimat ini ditujukan untuk menarik perhatian. Kalau nanti begini, maka akan begini. Beda dengan kalau hanya dengan kalimat berita biasa. Jadi liqasdil ihtimam, dengan tujuan untuk menarik perhatian. Nah, selanjutnya di sini menggunakan fa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa. Dan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk lampau, sa'alaka, untuk sesuatu yang akan datang. Jika nanti ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka berarti ini kejadiannya kapan? Kejadiannya akan, belum terjadi. Kalau nanti ada yang tanya begini, maka jawabnya begini. Sama seperti kalau sekarang kita memberikan panduan. Misalnya kita dalam kegiatan seperti pagi ini, lalu kita memberikan panduan kepada para kawan-kawan yang akan menjadi penyelenggara. Nanti kalau ada peserta kajian yang belum masuk di grup WA, disarankan. Nah, itu kan kalimatnya belum. Nanti kalau ada yang ingin dapatkan informasi kajian ini dan secara rutin dapatkan kiriman WA, maka nah itu belum terjadi. Nanti kapan itu? Nanti disampaikan. Terus gimana teknisnya? Oh, gini aja. Di lembar presensi yang ada nanti diminta untuk mengisi nomor HP-nya. Nanti kemudian itu kan sesuatu yang belum terjadi, tapi akan.
Jadi kalau begini maka kerja. Kalau ini maka itu yang digunakan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an kata sa'ala digunakan juga kata kerja bentuk dalam fi'il mudhari'nya yaitu yas'alu atau yas'alun. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 189 yang letaknya dekat dengan ayat yang kita bahas ini. Allah SWT berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Di 186 wa idza sa'alaka, kalau di 189 yas'alun. Sa'ala yas'al. Kemudian di ayat 220 masih di surat Al-Baqarah juga Allah SWT berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Gimana nih anak-anak yatim? Nah, ini dua bentuk yang dikenal dalam Al-Quran. Kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhinya digunakan, tapi juga kata kerja bentuk sekarang dan akan datang atau fi'il mudhari'nya juga digunakan. Kenapa ini perlu disebutkan? Karena begini, kadang-kadang ada kata kerja yang disebutkan, tapi hanya salah satunya, tidak dua-duanya. Ya. Atau kata kerja itu pada bentuk yang bentuk tertentu digunakan, tapi bentuk yang lain tidak. Contohnya misalnya eh, kata kandung dengan kata hamil dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mengatakan ibu ini mengandung, ibu ini hamil, kan maknanya sama. Tetapi kata kandung itu pada tempat-tempat yang lain digunakan yang berbeda dengan ketika menggunakan kata hamil. Misalnya kita mengatakan makanan ini mengandung, gitu ya. Makanan ini mengandung, lalu kemudian sebutkan komposisinya. Tapi apakah menggunakan kata hamil? Tentu tidak. Nah, kata hamil, kata kandung itu kadang-kadang pada tempat tertentu bisa sama, tapi pada tempat yang lain berbeda. Ada yang ketika diberi imbuhan ini digunakan, tapi tidak menggunakan imbuhan yang ini dan itu. Kata kerja dalam bahasa Indonesia kita kenal itu, dalam bahasa Arab juga sama. Ada kata kerja dalam bahasa Arab, fi'il, yang biasa digunakan bentuk fi'il madhinya, tapi pada fi'il mudhari'nya jarang digunakan. Atau sebaliknya, fi'il mudhari'nya lebih sering digunakan daripada fi'il madhinya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kata sa'ala digunakan dua-duanya dan penggunaannya sama. Sa'ala yas'alu itu kata kerja bentuk lampaunya, bentuk sekarang dan akan datang juga digunakan semuanya dalam Al-Quran dan dengan penggunaan yang sama porsinya. Artinya yang satu tidak dalam bentuk tidak digunakan, tapi dua-duanya digunakan. Nah, kita lihat lanjutannya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib, setelah disebutkan dengan fa, kenapa menggunakan inni? Kok enggak langsung aja qarib? Kenapa perlu memberikan penegasan sesungguhnya? Maka sesungguhnya aku Allah SWT itu sangat, fa inni qarib. Ada penegasan ini, ada penegasan sesungguhnya. Ini untuk menunjukkan, karena ini pertama bahasannya adalah bahasan akidah, bahasan tauhid, untuk memberikan penegasan bahwa Allah itu dekat. Kemudian ini ya, fa inni qarib ketika disebutkan di sini menggunakan penegasan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang menjadi subhat bagi sebagian orang. Ketika dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu dekat. Pada pembahasan berkaitan dengan
filsafat yang dikembangkan oleh orang-orang ateis, kan juga salah satu logika yang dibangun adalah dengan melihat sesuatu yang terlihat baru kemudian dipercaya, diyakini. Percaya kalau terlihat, dan itu bisa diimani, dipercayai kalau itu terlihat dengan jelas. Sementara kalau tidak terlihat, minimal diragukan kalau tidak dipercaya, tidak dipercaya. Nah, Allah SWT itu tidak terlihat. Kita tidak melihat Allah SWT dalam bentuk wujud aslinya sekarang di dunia. Tapi bukan berarti bahwa Allah itu tidak ada. Bahkan Allah itu bukan cuma sekedar ada, Allah itu sangat dekat. Maka penegasannya menggunakan inni. Fa inni qarib. Sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Bahkan di nas yang lain disebutkan aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari ini, kita punya urat, kemudian ada saluran darah, ada organ tubuh yang dekat dengan kita, Allah lebih dekat dari itu. Nah, kita susah bayangkan gimana caranya ya. Ya, itulah bagian dari proses kita belajar keimanan. Bahwa sesuatu yang dekat itu tidak harus maknanya sesuatu yang terlihat. Contoh yang ada yang sederhana, kalau ada orang yang sangat dekat dengan seseorang, lalu kemudian rindu, padahal orang jelas-jelas jauh, sampai susah makan, nggak selera minum, tidur juga nggak bisa nyenyak. Karena apa? Karena rindu yang sangat mendalam. Mana orangnya? Nggak ada itu. Di sini nggak ada, nggak kelihatan. Orangnya di mana bisa jadi ada? Bukan cuma di kota lain, di pulau lain, di negara lain yang sangat jauh, tapi sangat dekat. Nah, kalau itu bisa dipahami, harusnya juga pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala juga bisa dipahami. Karena kedekatan itu tidak harus kedekatan fisik. Bahkan ada yang dekat fisiknya, tidak dekat dalam pikiran dan hatinya. Kan gitu. Ada yang dekat, duduknya berdekatan, duduknya berdampingan. Tapi apakah hatinya dekat? Ada yang tidak sama sekali. Ada yang tidak dekat. Dan sebaliknya ada yang berjauhan dan jauhnya luar biasa, tapi hatinya dekat. Dan berada di alam pikiran yang sangat dekat. Maka cara memahami ini juga sama seperti itu. Tentu bukan bicara objeknya, tapi bicara tentang cara memahaminya, bahwa ini bisa dipahami, bahwa ini dekat, dan dekat itu tidak harus terlihat. Suami dengan istri yang kebetulan suaminya LDR, ya apa, tinggalnya, kerjanya di tempat yang lain, di kota lain, pulangnya sebulan cuma sekali, itu pun cuma seminggu atau 2 bulan sekali. Suami dengan istri punya kedekatan, dan dekatnya apa? Bukan dekat fisik, jelas berada di kota yang berbeda, bahkan ada yang berada di negara yang berbeda, tapi dekatnya luar biasa. Kamu berada di hatiku. Itu kan kalau suruh nunjukkan sebelah mana hatinya, apa di sini bisa dibongkar, bisa dilihat? Enggak ada. Itu berada di alam yang ya kita bisa rasakan. Makanya kenapa ada orang yang begitu kuatnya cintanya suami kepada istri, istri kepada suami, sampai akhirnya meskipun jaraknya terpisahkan dengan sangat jauh, tapi merasa dekat. Dan bisa berlaku sebaliknya, ada yang sangat dekat, jaraknya hanya kurang dari setengah meter, tapi hatinya sangat jauh, bahkan nggak saling kenal. Nah, ini sekaligus juga jadi saran, kalau setiap pengajian Ahad pagi begini, usahakan kenalan dengan samping kanan kiri, supaya nanti jangan sampai masuk duduk berdampingan, berdekatan gini terus nggak kenal sama sekali. Kenalan dari mana, kalau sama-sama kuliah di mana, kalau sekarang sudah kerja, dan seterusnya. Dengan ngobrol begitu kan jadi bisa terbangun kedekatan. Maka kemudian muncul ungkapan tak kenal maka tak sayang, karena memang nggak kenal. Dan kita perlu berkenalan dengan yang berada di samping.
Karena bisa jadi, maaf Bapak Ibu sekalian, bisa jadi nanti ada yang berdampingan begini, itu gak kenal, ternyata ada yang duduk berdampingan itu yang di sampingnya orang yang sudah pernah ikut pengajian di tempat ini 15 tahun yang lalu. Ada yang bahkan mungkin lebih dari itu. Sementara ada yang baru ikut beberapa pertemuan ini. Maka bisa ngobrol-ngobrol dulu gimana pengajian sih. Ya di sini artinya tempatnya kan sama nih. Masjid ini sejak tahun 2021 juga, 2001 juga begini. Artinya bentuknya ya, bukan kalau renovasi ya hasil lampu diganti pasti. Karpetnya juga dulu belum seperti ini. Nah, tapi dari ngobrol-ngobrol bisa terbangun kedekatan. Ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Kembali ke sini. Jadi, ini cara Allah SWT mengungkapkan fa inni qarib, bahwa Allah itu dekat. Sekali lagi, dekat itu tidak selalu harus secara fisik. Karena kita juga mengenal ada kedekatan hati. Bahkan bagi sebagian kita, kedekatan hati itu bisa jauh lebih penting daripada kedekatan fisik. Maka ketika berpisah bisa sampai menangis. Sementara ada yang ini berdekatan, berpisah ya biasa aja, nggak ada rasanya. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, jadi setelah disebutkan fa inni qarib, sungguhnya Allah sangat dekat dan menggunakan inni. Fa inni qarib ujibu, aku memenuhi, aku mengabulkan dakwata, doanya ad-da'i, orang yang berdoa. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Terkait dengan potongan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan kesempatan siapapun yang berdoa, ada peluang untuk dikabulkan doanya. Tapi bukan dibalik bahwa setiap yang berdoa pasti Allah kabulkan doanya. Nah, ini kalau kita cermati dari ayat ini, kalimat yang digunakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, Allah mengabulkan doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Jika dia memohon kepadaku. Berarti ada orang yang berdoa, memohon, tapi memohonnya tidak kepada Allah SWT. Memohonnya kepada selain Allah, atau memohon kepada Allah dan memohon juga kepada selain Allah, yang dinamakan dengan kesyirikan. Jangan dibayangkan orang musyrik itu agnostik. Jangan dibayangkan orang musyrik itu ateis. Orang musyrik itu beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya musyrik. Menyekutukan itu artinya ibadah kepada Allahnya iya, berdoa kepada Allah iya, tapi kepada selain Allah juga iya. Nah, itu namanya menyekutukan. Jadi kalau ditanya apakah orang-orang musyrik itu beribadah kepada Allah? Oh iya. Tapi ada ibadah kepada selain Allah? Ya ada juga. Dan itu prosentasenya tidak harus 50% berbanding 50%. Bisa sampai pada posisinya prosentasenya 98% kepada Allah, 2% kepada selain Allah. Ini tetap namanya musyrik. Musyrik itu tidak harus selalu 50-50 atau 45-55, 60-40, tidak harus begitu. Bisa sampai bayangkan hanya cuma 90 ini. Kepada Allah 98%, kepada selain Allah cuma 2%. Tetap namanya musyrik. Karena ibadah kepada Allah yang Allah minta itu penuh, total, utuh, dan tidak ada secuil pun kepada selain Allah. 100%. Itulah yang dinamakan tauhid, itulah yang dinamakan ikhlas, murni. Ikhlas itu terjemahnya salah satunya adalah maknanya murni. Murni itu artinya ya tidak ada campuran secuil pun. Kalau ada campuran bukan ikhlas namanya. Masih ada sedikit, masih ada secuil.
Ya meskipun secuil. Bayangkan cuma 1% kepada selain Allah. Kepada selain Allahnya 1%. Hanya 1%. Tetap namanya musyrik. Yang Allah minta 100%. Tidak ada satupun ibadah, tidak ada satupun doa yang ditujukan kepada selain Allah SWT. Nah, ini menjadi salah satu syarat diterimanya doa, dikabulkannya doa. Maka kemudian di kalangan para ulama ketika membahas tentang doa, bagaimana doa itu supaya dikabulkan, ada namanya syarat-syarat dikabulkannya doa. Salah satu syaratnya ini, idza da'ani, jika dia berdoa hanya kepada, berarti 100% murni. Kalau kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Nah, orang musyrikin juga begitu. Jangan dikira Abu Lahab itu nggak pernah beribadah kepada Allah. Abu Jahal itu beribadah kepada Allah juga. Tapi kepada selain Allah, iya juga. Jadi mereka ini bukan orang-orang ateis, agnostik, bukan. Mereka ini beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Kan cuma itu masalahnya. Maksudnya kepada selain Allahnya. Nah, di sekitar Ka'bah itu ada berhala yang begitu banyak. Apa mereka nggak pernah beribadah kepada Allah secara murni? Pernah. Tapi juga kepada selain Allah. Nah, kalau persentase tentu bisa beda-beda. Tapi intinya tidak murni. Nah, itu uji budak da'i idza da'an. Maka jangan kemudian lalu merasa bahwa saya sudah berdoa pada Allah kok belum dikabulkan. Nah, bisa jadi ada syarat yang tidak terpenuhi. Syarat berikutnya, fal yastajibuli. Nah, ada kalimat berikutnya, fal yastajibuli. Maka hendaklah, ini lamnya sebetulnya lamul amr, lam yang menunjukkan makna perintah. Kalau terjemah yang lebih pas mungkin, maka mereka wajib memenuhi perintah-perintah Allah SWT. Maksudnya, tidak cukup hanya kita beribadah kepada Allah dalam berdoa kepada Allah, minta hanya kepada Allah, tapi perintah-perintah Allah tidak dikerjakan, larangan-larangan tidak ditinggalkan. Jadi tidak memenuhi panggilan Allah. Yastajibu dengan ujibu itu maknanya sama. Kalau dalam ungkapan yang lain sama persis maknanya dengan labbaika. Labbaika itu artinya memenuhi panggilan. Makanya kalau misalnya begini, ada orang dipanggil, namanya misalnya Khalid, Lid, kita manggilnya Lid ya. Kalau orang Arab Khalid ya. Karena kita ini kadang-kadang suka menyegat-nyegat dan bagian belakang. Ahmad, Ahmad, ya. Bagus, Gus. Ya. Nah, ya, ketika dipanggil Khalid, terus lalu dia memenuhi panggilan itu, dia bisa menjawabnya dengan kalimat labbaik. Kata labbaik itu artinya saya penuhi panggilan. Kalau terjemahan yang muncul dengan bahasa sekarang, siap. Itu adalah ungkapan bahwa kita siap memenuhi apa yang disampaikan. Ketika disuruh mengerjakan sesuatu, siap kerjakan. Kalau diminta meninggalkan, siap meninggalkan. Ini namanya fal yastajibu li. Dan yang seperti ini secara total itu hanya kepada Allah. Kepada selain Allah kita masih boleh mikir-mikir. Masih boleh milih-milih. Perintah orang tua itu tidak 100% dikerjakan. Larangannya tidak semuanya ditinggalkan. Kita boleh milih-milih. Karena orang tua belum tentu 100% semua perintahnya ketaatan. Belum tentu semua yang dilarang adalah kemaksiatan. Sekarang orang tua minta tolong belikan gula. Ini mubah, karena perintahnya harus dipenuhi. Kalau minta tolong berikan rokok, mikir juga ini. Nah, ini masuk dalam ketaatan yang wajib dipenuhi apa enggak? Kalau gula tadi bisa minta tolong belikan beras, belikan berambang, belikan lombok, belikan bumbu dapur, orang tua minta belikan itu, kita penuhi. Jadi kalau minta belikan rokok, nah ini apakah masuk dalam ketaatan yang harus dipenuhi? Itu untuk menunjukkan, poinnya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak semua yang diperintahkan oleh orang tua itu berisi kebaikan, kemaslahatan. Beda dengan Allah SWT. Semua perintahnya pasti berisi kebaikan.
pasti kemaslahatan. Mau kemaslahatannya di dunia, kemaslahatan di akhirat, tapi itu pasti. Maka fal yastajibu li, istijabah memenuhi perintah Allah, menjauhi larangannya itu secara total dan tanpa pilih-pilih, tanpa dipikir-pikir. Artinya kalau Allah perintahkan sholat maghrib 3 rakaat, kerja itu nggak pakai mikir-mikir. Ya, tapi kan kalau maghrib itu kita kadang udah capek kan. Gimana kalau maghribnya itu 2 aja? Itu nggak pakai nawar-nawar begitu. Kalau diperintahkan 3 ya kerjakan 3. Isya udah tambah capek, udah waktunya mau istirahat, malah tambah jumlah rakaatnya 4. Ya nggak bisa. Ya tetap kerjakan, mau berapapun, mau diperintahkan 2, 3, 4, bahkan kalau diperintahkan 10, 20 pun kita akan kerjakan. Nah itu sikap dari fal yastajibu li. Lalu wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman. Nah ini juga sama, lamnya perintah, dan mereka wajib beriman hanya kepada Allah SWT. Berarti tauhidnya betul-betul murni, imannya total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsudun, agar mereka semua mendapatkan petunjuk sehingga mereka berada di jalan kebenaran. Maka di antara cara untuk berada di jalan kebenaran adalah selain iman juga mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Ungkapan yang lain yang semakna dengan ini kalau berhubungan dengan iman adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan apa? Ketaatan yang kita kerjakan. Berkurangnya dengan apa? Kemaksiatan yang dikerjakan. Na'udzubillah. Maka kalau kita ingin imannya meningkat, perbanyak ketaatan. Apapun bentuk ketaatannya. Sebaliknya, jangan coba-coba dengan kemaksiatan. Jangan coba-coba dengan kemungkaran yang pasti bisa mengurangi keimanan kita. Nah, selanjutnya kita pindah ke ayat 187. Allah SWT berfirman, "Uhilla lakum", telah dihalalkan pada kalian. Kalau disebutkan telah dihalalkan, berarti sebelumnya apa? Haram. Berarti sebelumnya haram. Nah, ini bisa dipahami dengan membaca sabab an-nuzul. Dengan membaca sebab turunnya ayat. Kita jadi tahu, oh ternyata dulunya diharamkan. Apa sebab turunnya ayat? Nah, ada beberapa kisah yang disebutkan oleh beberapa ulama terkait dengan sebab turunnya ayat ini. Nah, di antara kisah yang disebutkan adalah ketika ada seorang sahabat yang seharian bekerja dari pagi, siang, sore bekerja, pulang ya sudah waktu petang, kemudian datang ke rumahnya dan itu waktu puasa. Kan kita sudah biasa ya, Ramadan pun bekerja itu biasa. Pulang capek itu lumrah dan wajar, normal, manusiawi. Nah, ketika sampai di rumah, kemudian istrinya menyiapkan hidangan. Ketika istrinya sedang menyiapkan hidangan, yang bersangkutan tertidur. Nah, ketika tertidur seperti itu, istrinya begitu selesai menyiapkan hidangan, karena sudah tertidur, dulu tuntunannya jika sudah tertidur maka tidak bisa lagi makan dan minum sampai kapan? Sampai buka puasa besok. Jadi kalau sudah tidur, kalau masih bangun bisa. Maka nanti kita akan lihat di lanjutan ayatnya ini bahwa kesempatan kita untuk makan, minum dan hubungan suami istri sampai kapan? Sampai hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sampai waktu subuh. Sebelum itu, sebelum turunnya ayat ini dirasakan berat. Kenapa? Karena kalau sudah tidur ya berarti sudah. Sampai kapan? Ya buka puasnya besok. Maghrib besok. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana beratnya para sahabat ketika sebelum turunnya ayat ini.
Dan kita patut bersyukur kita ini nggak merasakan yang seperti itu. Kan biasa di antara kita juga kalau pas sudah pulang, bisa jadi pulangnya ba'da maghrib, baru buka puasa mungkin cuma sekedar minum karena capek, rebahan, ketiduran, bablas. Nah, udah nggak bisa. Padahal hidangan sudah disiapkan, tinggal makan, tinggal minum tapi nggak bisa. Karena apa? Tertidur. Nah, di sini kemudian ketika kondisinya seperti ini, ada sahabat-sahabat yang mengalami kejadian seperti ini, di antaranya sahabat Sirmah. Ketika mengalami kejadian ini, kemudian melapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kelebihannya para sahabat. Kesadaran bahwa yang bersangkutan merasa berbuat salah, dosa. Kemudian yang kedua, melapor dan konsultasi kepada ahlinya. Ini adalah gambaran masyarakat dengan peradaban yang sangat tinggi. Di peradaban sahabat yang dibangun dengan ilmu, itu salah satu bentuknya adalah seperti yang ada di ayat ini. Jadi mereka ketika salah itu nggak sungkan-sungkan untuk mengakui, ya saya salah. Dan bukan basa-basi, betul-betul minta maaf. Makanya ini jadi PR kita, para orang tua yang punya anak, mengajarkan kepada anak untuk terbiasa minta maaf kalau berbuat salah. Sebab ini menjadi sesuatu yang nampaknya masih mahal pada sebagian penghuni negeri kita ini. Salah, tapi untuk minta maaf itu berat. Lalu mengakui kesalahan saya, oh saya pernah melakukan. Kan kalau yang paling sulit ditemukan itu kalau ada pejabat yang korupsi lalu mengatakan, saya sebagai ini mohon maaf kepada rakyat Indonesia, saya telah korupsi pada kasus X misalnya, dan kemudian menyampaikan itu mahalnya luar biasa. Kalau ada yang melakukan itu kemudian minta maaf, kemudian saya mengundurkan diri, kita tentu akan sangat merasakan sesuatu yang berbeda ketimbang yang sudah jelas-jelas korupsinya terus cari pengacara yang bisa pokoknya gimana caranya lah, hukuman yang sudah seharusnya diberikan itu kemudian gimana caranya bisa dikurangi, disiasati untuk bisa, kalau nggak berkurang ya bisa, yang luar biasa bisa lolos. Ini jadi sesuatu yang mahal. Kita bicara dalam skup yang tentu luas dalam berbagai persoalan. Di sekolah-sekolah kita, di kampus kita perlu banyak belajar seperti ini supaya ini menjadi bagian dari karakter, bagian dari akhlak yang ada pada diri kita. Kalau salah kita minta maaf. Saya minta maaf. Saya meralat. Ya. Dan ini berlaku semua termasuk kalau yang menyampaikan pengajian seperti ini. Kalau ada materi yang salah yang disampaikan sebelumnya, maka koreksi. Ralat. Disampaikan mohon maaf yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada waktu itu saya menyampaikan begini, ternyata ini keliru dan saya ralat. Saya koreksi supaya ini jadi klarifikasi dan jangan sampai ada jamaah yang nanti pulang membawa yang salah yang saya sampaikan. Ini kan bagian juga dari proses belajar mengakui proses salah. Nah, sahabat itu biasa. Dan hebatnya sahabat itu, suasana seperti itu dengan sangat cepat mereka begitu diingatkan langsung mengakui kesalahannya dan segera bertobat minta maaf kalau itu berhubungan dengan orang lain. Salah satu contoh yang sangat fenomenal dari sekian banyak contoh karena banyaknya di zaman sahabat contoh seperti ini adalah ketika ada sahabat yang ngejek Bilal. Ngejek Bilal dengan panggilan Yabna Sauda. Yabna Sauda, wahai anak dari ibu yang warnanya hitam. Wah, itu kan ngejek dua itu. Ngejek anaknya dan ngejek ibunya. Itu ngejek anaknya saja, ngejek yang bersangkutan yaitu Bilal, itu sudah penghinaan
luar biasa. Ini tambah lagi ibu-ibu, ibunya juga dibawa. Ini penghinaan luar biasa. Ya benar. Begitu mendengar itu Nabi SAW langsung menegur, dan tegurannya itu langsung direspon. Nabi SAW menyatakan, Inna kamru'un fika jahiliyah. Kamu ini orang yang dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Ditegur seperti itu, apa yang terjadi? Langsung minta maaf, dan minta maafnya bukan basa-basi. Minta maaf yang betul-betul minta maaf. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Beliau meletakkan kepalanya di tanah dan minta kepada sahabat Bilal, ya Bilal, tolong injak muka saya. Tolong injak muka saya. Artinya ini permohonan maaf yang tulus dan berharap Bilal melakukan itu. Ini bukan basa-basi, terus terang, dan minta kepada sahabat Bilal, mohon berkenan menginjak mukanya. Sahabat Bilal bisa melakukan itu. Ini di depannya kok, di kakinya gitu. Kan tinggal apa gitu? Tadi baru ngejek. Kalau orangnya juga pendendam, kan kesempatan. Tapi luar biasanya, sahabat Bilal juga gak memanfaatkan kesempatan itu untuk nginjak muka sahabatnya yang minta maaf. Nah makanya kalau orang tidak mempelajari sirah nabawiyah dengan mendalam, susah memahami generasi sahabat. Sebagian orientalis yang belajar generasi sahabat itu kadang-kadang susah memahami gimana ceritanya. Kenapa? Karena kita hidup di zaman penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kebusukan, penuh dengan kebohongan, penuh dengan ini dan itu, sehingga kalau ada yang begitu lalu paling pencitraan, paling ini. Ya karena apa? Karena sudah saking seringnya kita sampai muak aja, mulas gitu lihat ini, lihat orang-orang seperti itu, kan saking seringnya. Nah ini paling drama lagi nih, ini sandiwara ini. Kita karena saking seringnya tuh, sampai menemukan yang benar itu kan betul-betul langka, dan bahkan mungkin super langka, apalagi di atasnya super yang betul-betul bisa jadi 1 dari 100 juta aja. Karena saking susahnya mencari yang begitu, mahalnya luar biasa. Tentu angkanya mau ini sekaligus juga ralat ya, jangan sampai dipahami nanti 1/100 juta. Pokoknya langkahnya luar biasa, susah sekali mencari orang seperti itu, mahal sekali. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, kita nggak boleh putus asa, kita tetap berbenah. Sahabat sudah memberikan contoh. Ketika mereka berbuat salah, langsung lapor dan mengakui. Berbuat salah dan mengakui, ya Rasulullah, saya melakukan kesalahan. Dan diceritakan kasusnya, ada kasus Umar bin Khattab, ada kasus ini dan itu. Siapapun, tapi kemudian mereka dengan entengnya mengakui kesalahan dan minta maaf. Lalu datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, minta keputusan. Dan yang bersangkutan merasa bahwa ini dosa besar. Nah itu juga poin berikutnya. Perasaan bersalah, kemudian perasaan bahwa ini adalah kesalahan yang besar, itu sesuatu yang mengisi hati para sahabat. Makanya mereka takutnya luar biasa. Itu sebabnya pada saat kita belajar, kalau untuk targetnya diamalkan, itu berbeda dengan belajar targetnya untuk panduan dalam menetapkan hukum. Kalau kita belajar tuntunan, ada perintah, ada larangan, kita kerjakan semua. Yang perintah, yang wajib dan sunnah, dan kemudian larangan yang ada, mau haram maupun makruh, kita tinggalkan. Jangan berpikirnya begini, begitu ada yang wajib, kita kerjakan. Yang sunnah, cuma sunnah. Cuma sunnah. Akhirnya apa? Banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Sama juga dengan larangan. Ini haram, ditinggalkan. Makruh, cuma makruh. Akhirnya apa? Semangat beramalnya beda dengan generasi sahabat. Sahabat dulu ketika ada perintah, ya kerjakan. Kan nggak pakai tanya, ya Rasulullah, ini tanya, ini wajib apa sunnah? Begitu dekat diberitahu, oh ini sunnah, oh ya sudah, jadi cuma sunnah. Nggak ada sahabat begitu.
mau wajib mau sunnah dikerjakan dan dengan antusias luar biasa. Itu bedanya generasi sahabat. Makanya ketika kita melihat para sahabat mengerjakan tuntunan yang ada dari Nabi SAW, kita melihat ini kok sampai segitunya ya, sampai segitunya. Padahal itu cuma sunnah. Oh iya, betul, cuma sunnah tadi. Tapi semangat mengerjakannya nggak begitu. Sama juga dengan yang makruh. Kan belakangan kita ketahui, oh ternyata ini hukumnya makruh. Tapi sahabat berusaha sebisa mungkin mereka tinggalkan. Bukan dengan alasan kan cuma makruh. Nah, yang makruh juga ditinggalkan. Kembali ke sini. Kisahnya, kisah sahabat yang ada ini ada kalau di Sahih Bukhari kisahnya Qais bin Sirmah yang mengalami peristiwa itu. Sahabat Qais bin Sirmah ini begini, saya bacakan ceritanya. Jadi ceritanya Qais bin Sirmah ini pulang ke rumah setelah terbenam matahari, ba'dal ghurub, dan mau makan. Lalu istrinya mengatakan, hatta naskhana laka syai'an. Kata istrinya, ya kalau terjemah bebasnya kira-kira ya, kami hangatkan dulu, saya hangatkan dulu makanan. Dan ini nanti kalau babnya ke parenting, contoh bagaimana seorang istri ingin berkhidmat pada suaminya, memberikan hidangan yang enak. Kan kalau pulang nasinya dingin, dengan pulang nasinya hangat, jelas pilih yang hangat gitu. Kalau pulang sayurnya dingin dengan sayurnya hangat, pilih yang mana? Pasti pilih yang sayurnya hangat. Kan begitu. Dan saya yakin ini juga sudah biasa di rumah tangga. Tentu yang berumah tangga atau mungkin yang belum berumah tangga mungkin melihat ibunya menyiapkan itu untuk bapak. Jadi ini sudah dikenal di zaman sahabat. Dan saya perlu sampaikan ini bahwa melakukan perbuatan seperti ini bukan masuk kategori perbuatan yang wajib bagi istri. Tetapi itu dilakukan sebagai bentuk bakti, khidmat kepada suami. Seandainya diberikan yang dingin, boleh nggak? Ya boleh. Sayurnya dingin, boleh nggak? Boleh. Kalau bicara boleh. Tapi ingin memberikan yang terbaik. Kalau bisa hangat, kenapa tidak? Saya dipanaskan dulu. Dan jangan bayangkan di zaman sahabat seperti kita sekarang. Kalau sekarang kan masuk hangat kan lama gitu. Iya kan, sekarang ada kompor gas. Ada ini dan itu bisa cepat. Nah kalau di zaman dulu, nyalakan api aja kan nggak semudah sekarang. Kita nyalakan api bisa sangat cepat. Di zaman dulu kalau masih saya nggak tahu pakai batu atau pakai apa caranya. Mana nyalakan api, terus kalau itu pakai kayu bakar, apa langsung hangat? Nggak mungkin. Prosesnya panjang sehingga agak lama. Nah, maka kemudian fanama Qais bin Sirmah ini tidur. Ya namanya juga orang kerja terus mulai capek, lalu layah-layah atau rebahan ternyata tertidur. Faja'atun ra'atuhu fawajadathu naiman. Lalu istrinya datang mendapati suaminya sudah tertidur, dalam keadaan tertidur. Maka faqalat, istrinya mengatakan khaybatan lam khaybatan lak. Ini artinya khaybah itu artinya maknanya rugi. Wah, gak dapat ini. Jadiannya rugi, ini sudah tinggal makan, tapi sekarang udah gak bisa. Fabaqiya kadzalika, akhirnya suaminya tetap dalam keadaan puasa. Falamman tasafan nahar ughmiya alaihi. Ketika tengah harinya besok pingsan. Kan sehari tadi. Ini kan berarti puasanya bukan 8 jam, 16 jam, 18 jam ini. Bayangkan dari subuh tadi sampai nanti malam, terus besok pagi, besok siang. Besok siangnya pingsan.
Ini bukan lagi 24 jam. Lebih dari 24 jam. Kemudian ughmi alaihi minal ju'. Lihat kalimatnya di Sahih Bukhari. Jadi memang pingsan karena apa? Lapar. Lalu akhirnya disampaikan kepada Rasul SAW. Turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi sebelumnya tidak halal. Sejak turunnya ayat ini jadi halal. Jadi berubah statusnya. Maka ketika turun ayat ini dirasakan menjadi sebuah kabar gembira untuk para sahabat. Kita yang tidak mengalami itu tentu patut bersyukur, alhamdulillah kita tidak mengalami itu. Bayangkan kalau kita sekarang puasanya modelnya seperti itu. Kan kebayang gitu ya. Gimana caranya pas pokoknya ba'da maghrib, ba'da isya melek terus jangan tidur, nggak boleh tidur. Karena batas akhirnya ya sampai tidur. Maka bisa jadi ada yang mungkin balas dendam sebelum tidur, makan minum sebanyaknya supaya kuat untuk besok. Nah, melek semalaman juga susah karena besok kerja. Gimana caranya ya? Akhirnya solusinya makan minum. Nah, semua pembatal termasuk yang disebutkan pertama kali justru adalah ar-rafath, bukan makan minum. Tapi apa? Melakukan hubungan suami istri. Ar-rafathu ila nisaikum. Maka nanti disebutkan di ayat ini ada 3. Pertama rafath ila nisaikum, hubungan suami istri. Yang kedua kulu, makan. Yang ketiga washrabu, minum. Tiga-tiganya ini kalau tadi di awal sebelum turunnya ayat ini tidak bisa dikerjakan ketika sudah tidur. Tapi sejak turunnya ayat ini batasnya sampai kapan? Sampai subuh. Kita lihat lanjutannya. Uhil lakum, telah dihalalkan bagi kalian lailata asyam, lailata asyam, pada malam-malam kalian berpuasa. Kalau di bulan Ramadan lalu puasa paginya sampai maghrib, subuh sampai maghrib, malamnya diizinkan, dihalalkan. Yang pertama ar-rafathu. Rafath ini artinya kalau makna harfiahnya adalah bercampur, berkumpul dengan istri kalian. Nah, sebagian langsung menerjemahkan adalah hubungan suami istri. Bagaimana dengan muqaddimahnya? Muqaddimah jima, muqaddimah hubungan suami istri ini tidak masuk dalam yang dilarang. Tidak masuk yang dilarang, jadi maka boleh. Ya, artinya sebelum turunnya ayat ini, kalau muqaddimahnya misalnya gini, datang kemudian suami mencium istrinya, itu masih boleh. Sebelum turunnya ayat ini masih boleh. Sebagaimana itu juga dilakukan di waktu pagi, siang atau sore. Tetapi yang lebih dari itu bisa menjadi yang dilarang. Nah, meskipun rincian dan beberapa detailnya nanti ada pembahasan tersendiri. Misalnya ada yang membagi bahwa kalau ciuman tergantung. Ada yang memasukkan kategori bahwa kalau yang MA, ini manten anyar, atau yang baru menikah dan tidak kuat untuk menahan syahwatnya, maka disarankan untuk tidak melakukan itu. Sementara kalau apa manten sudah, kalau nggak anyar mantennya apa namanya? Apa? Lawas. Oh, manten lawas. Ya, manten lawas. Nah, itu berarti dibolehkan. Nabi SAW pernah dalam keadaan puasa mencium istrinya kemudian berangkat sholat. Nah, itu masuk dalam yang namanya muqaddimah. Atau kemudian duduk berdekatan lalu mepet lalu kemudian sambil pegang kepalanya, pegang pundaknya, pegang. Nah, ini yang dimaksudkan dalam namanya muqaddimah. Nah, ini terkait dengan ar-rafath tadi. Ar-rafathu ila nisaikum biasanya sebagian ulama menafsirkan langsung dengan makna itu jima, hubungan suami istri. Jima dan berikut muqaddimahnya. Semuanya sejak turun ayat ini jadi halal.
Kemudian ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri-istri adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Nah, ini disebutkan seakan-akan untuk memberikan isyarat salah satu dari fungsi rumah tangga adalah sebagai pakaian. Bentuknya beragam, diantaranya adalah pakaian itu kan menutup ya. Pakaian seperti yang pakaian yang kita kenakan ini kan menutup aurat, menutup aib. Yang seandainya terbuka akan menjadi keburukan yang nampak. Maka ditutup. Suami menutup aib istrinya, istri menutup aib suami. Ini salah satu bentuk dari hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri jadi pakaian. Istri punya tanggung jawab untuk menutup aib suaminya. Sebagaimana suami juga menutup aib istrinya. Maka tidak boleh diumbar, diceritakan. Nah, termasuk yang hal-hal yang pernah dilakukan oleh suami kepada istri, istri kepada suami, yang itu sifatnya rahasia, maka tidak boleh diceritakan. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Biar itu menjadi rahasia bagi suami dan istri. Makanya salah satu materi dalam sekolah pranikah lah kira-kira ya, SPN. Sekolah pranikah bagi yang akan menikah adalah nanti belajar mengelola pembicaraan. Tidak semua yang dibicarakan di rumah boleh diceritakan keluar rumah. Sebaliknya juga tidak semua yang dibicarakan di luar rumah layak dan pantas dibicarakan ke dalam rumah. Nah, apa-apa saja, nah itu tentu ada pembahasannya tersendiri. Salah satu di antaranya adalah tidak boleh menceritakan kejadian tadi malam yang dilakukan oleh suami dan istri, kemudian paginya diceritakan kepada orang lain. Biar ini menjadi rahasia yang disembunyikan antar keduanya. Bukan untuk disebarkan. Bahkan sampai ketika sudah terpaksa berpisah, Allah mengingatkan walatan sawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang ada di masa lalu antar kalian berdua. Bayangkan sampai sudah bermusuhan, sampai akhirnya berpisah, jangan melupakan kebaikan yang ada di antara keduanya. Jangan sampai dilupakan. Kenapa? Karena pasti ada kebaikan. Cuma memang kalau orang sudah ngamuk, sudah marah, yang diceritakan bisa jadi isinya keburukan semua. Misalnya ada yang begini, ada yang cerita, Ustaz, gimana ya, suami saya itu, saya ini bersabar dengan, ya Allah, ya, dengan sikapnya sudah 10 tahun. Saya bersabar dengan, lalu ceritakan keburukan suaminya. Nah, Ustadz ini dengan santai bilang, wah itu hebat tuh, sabar 10 tahun. Kalau saya nggak sabar, kalau saya 2 hari aja udah nggak sabar, tapi wah hebat 10 tahun sabar. Nah, maksudnya untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang sebetulnya ada kebaikan-kebaikan yang lain yang disembunyikan. Nah, buktinya kok bisa kuat 10 tahun. Kalau isinya cuma seperti yang diceritakan ibu tadi, oh itu 2 hari aja mungkin nggak sabar. Ya. 10 tahun itu kan sabar berarti luar biasa. Ada yang 15 tahun bersabar. Jadi sebetulnya itu enggak semuanya diceritakan. Kadang-kadang diceritakan cuma yang pas jelek-jeleknya kan lagi ngamuk, lagi marah. Ya sama juga dengan suami menceritakan juga kadang-kadang yang diambil hanya cuma bagian tertentu. Itu sebabnya kenapa pada saat menyelesaikan atau islah antara suami istri, salah satu prosesnya adalah dipertemukan kedua-duanya supaya cerita. Karena kalau nanti yang satu cerita, kemudian yang satu lagi tidak ada, kan yang diceritakan bisa jadi yang begitu aja, yang buruk-buruknya, dan ada yang perlu diklarifikasi. Berikutnya, nah
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian alimallah, Allah maha mengetahui, annakum, sesungguhnya kalian, kuntum, sebelumnya, takhtanuna anfusakum, kalian berkhianat pada diri kalian. Maksudnya kalian tidak sanggup, tidak bisa menahan nafsu kalian. Itu biasa, lumrah, manusiawi. Ada orang yang gak kuat menahan itu, lalu kebelet dan gak tahan melakukan perbuatan yang jelas dilarang. Dan ini kisahnya juga berkaitan dengan sahabat yang di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri. Jelas itu diharamkan. Tapi luar biasanya sahabat itu ketika lapor kepada Nabi SAW, kalimatnya, ya Rasulullah, halak tuh. Ya Rasulullah, saya binasa, mati saya, mampus saya. Dia mengakui kesalahannya sampai pada kalimatnya apa? Mati. Saya melakukan kesalahan, saya melakukan dosa, dan ini dosa yang luar biasa. Lalu disampaikan, kesalahannya apa? Saya melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, kemudian Nabi SAW menyelesaikannya satu persatu. Bisa nggak memerdekakan budak, memberikan makan 60 orang miskin, bisa nggak ini? Lalu Nabi SAW bertahap menyelesaikannya. Tapi yang ingin kita sebutkan adalah bagaimana sahabat itu mengakui kesalahannya sampai mengatakan, halak, saya binasa, mati. Artinya bayangkan perbuatan seperti ini, rasa bersalahnya itu sangat tinggi. Nah, itu yang ingin kita lihat. Rasa bersalahnya sangat tinggi sampai mengatakan halak tuh. Halaka itu artinya binasa. Saya binasa. Sekarang ini kita lihat salah satu PR yang luar biasa di tengah-tengah umat kita adalah adanya orang-orang yang tidak merasa bersalah atas kesalahan. Coba lihat yang nggak puasa di bulan Ramadan di kita, kan nggak sedikit ya. Ya, saya nggak tahu, pernah nggak Bapak Ibu sekalian lihat tetangga kanan kiri lah, nggak usah jauh-jauh ke tempat lain. Kan kita gampang mengetahui. Tetangga kanan kiri yang di bulan Ramadan nggak puasa, ada nggak? Ada. Dan kadang-kadang adanya bukan cuma 1 dan 2, bukan 3 dan 4. Itu belum yang nggak sholat, nggak puasa. Ini kan kewajiban-kewajiban semua yang disepakati, dan kita nggak usah bahas yang ada perbedaan pendapat. Ini semua sepakat, semua mazhab tidak ada yang berbeda pendapat. Tapi nggak sholat dan nggak merasa ada masalah, nggak merasa ada masalah. Nah, ada dua sisi. Pertama, perintah yang tidak dikerjakan, atau apa? Larangan yang dikerjakan dan tidak merasa bersalah. Ini yang memprihatinkan. Ketika mengatakan, apa salahnya kalau saya nonton video porno? Kemungkaran yang jelas diharamkan oleh semua ulama tanpa ada satupun yang berbeda pendapat. Tidak ada perasaan merasa bersalah, bahkan cenderung nantang. Emang apa salahnya? Nah, tentu kita prihatin dengan ungkapan seperti itu. Tidak merasa bersalah. Sekarang kalau ada orang melakukan itu dan tidak diungkapkan, terus diulang-ulang lagi, ini saya sudah memprihatinkan, apalagi diungkapkan di tempat terbuka dan merasa emang apa salahnya. Nah, ada pembahasan dalam syariat ini, kata Imam Ibnu Qayyim, namanya ta'zimul amr wan nahi, mengagungkan perintah dan larangan. Persoalannya itu kadang-kadang bukan persoalan kesalahannya, bukan persoalan perintah yang harus dikerjakan, tapi sikap yang melawan ini, sikap kurang ajarnya ini yang harus diluruskan. Sekarang gini, ini kan kita bayangkan seandainya kita berada dan berkunjung ke sebuah rumah. Rumahnya seperti ini. Ini rumahnya misalnya Pak X, dan datang ke rumahnya. Kalau orang tersebut itu teman dekat kita, teman akrab, kita masuk, kita bisa duduk. Mungkin karena akrab, dekat, bisa duduk seenaknya. Tapi kita pun masih hati-hati. Nggak mungkin ngotori karpet, ngotori ruangan. Nggak mungkin juga kita bertingkah yang aneh-aneh.
Sekarang kita naikkan, kalau itu orang yang kita hormati, kan kita lebih hati-hati. Sekarang kita naikkan lagi orang yang sangat kita hormati, lebih hati-hati lagi ketika kita berada di tempat itu. Karpetnya sama, produksinya sama, pabriknya sama, tiangnya sama, lantainya sama. Tapi apa? Tapi kita menghormati pemilik rumah ini. Ini rumahnya Pak Agus, rumahnya Pak Khalid, rumahnya Pak Ahmad, Pak ini dan itu. Kita hormati karena oh ini rumahnya Pak Lurah. Naikkan lagi rumahnya Pak Camat. Lalu rumahnya Pak Bupati, rumahnya Pak Gubernur, rumahnya lalu naikkan terus. Maka kita menghormati. Dan itu sikap yang benar, wajar. Nah, yang sangat tidak wajar kalau kita berada di hadapan orang yang kita sangat hormati, lalu sikapnya seperti tadi, nantang. Emang kenapa? Berani nggak kita begitu? Kalau saya mau begini kenapa? Saya sebentar ini, Anda ini di hadapan siapa ini? Kok sampai berani mengatakan begitu? Ini kalau kita berada di rumah orang yang kita hormati. Nah kalau itu rumah Allah SWT, tentu lebih kita hormati lagi. Rumah orang saja kita hormati, kita masuk ke rumah orang, kita mikir-mikir. Pas mau masuk, ini sendal dipakai nggak ya? Nah, lepas aja lah, yang paling aman itu. Karena biasanya lepas sendal itu yang paling aman. Kalau nanti ternyata dipersilahkan ya nggak apa-apa kita pakai. Tapi yang paling aman itu. Nah, kalau masuk ke masjid, kita pasti berpikir, sebentar ini mau kita kalau pakai, apalagi kalau pakai sepatu ke dalam masjid. Nah, tentu ini kan akan lebih berat lagi kalau sampai melakukan perbuatan seperti itu. Nah, ini ada yang namanya ta'zim, mengagungkan. Nah, ini yang disebutkan takhtanuna anfusakum, kemudian apa? Fataba alaikum. Kemudian Allah mengampuni. Ya, mengampuni kalian, memaafkan, menerima taubat kalian, wa afa'akum, dan Allah memaafkan kalian. Kami percepat, fal'ana, maka sekarang sejak turunnya ayat ini, basyiruhunna, silahkan kalian bergaul atau melakukan hubungan suami istri dengan istri-istri kalian, wabtaghu, dan carilah ma kataballahu lakum, carilah karunia yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Tadi pertama ar-rafathu ila nisaikum, yang dihalalkan. Yang kedua wakulu, silahkan makan, washrabu, dan minum. Jadi hubungan suami istri, makan dan minum itu dibolehkan sampai kapan? Hatta yatabayyana, sampai jelas lakum, bagi kalian, al khaitul abyadu, benang yang putih, minal khaitil aswadi, dari benang yang hitam, minal fajri, maksudnya adalah waktu fajar, waktu subuh. Itu adalah istilah atau ungkapan benang hitam dan benang putih. Bukan maksudnya apa? Ambil benang hitam lalu benang putih, kalau kelihatan berarti sudah masuk waktu fajar. Kalau sekarang kita ada lampu, gimana membedakannya? Siang malam juga kelihatan. Nah, bukan itu, maksudnya adalah waktu fajar. Tsumma, kemudian atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Wala tubashiruhunna. Nah, ini tuntunan yang lain berkaitan dengan puasa. Jangan kalian menggauli istri kalian, wa antum, dan kalian dalam keadaan akifuna, sedang iktikaf, fil masajid, di masjid. Makanya ini termasuk yang dilarang pada saat iktikaf. Lalu apakah tidak boleh berkomunikasi? Boleh komunikasi. Nabi SAW bukan cuma komunikasi, bahkan memasukkan kepalanya ke dalam rumahnya, kemudian dikeramasi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan cuma sekedar omong-omongan, tapi boleh juga sampai bersentuhan. Nabi SAW memasukkan kepalanya, kemudian dikeramasi oleh Aisyah. Tilka hududullah, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'tadu fala taqrabuha, maka jangan kalian mendekatinya. Maksudnya jangan melanggar larangan atau ketentuan-ketentuan tersebut. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu, Allah jelaskan kepada kalian,
ayatihi ayat-ayatnya linnasi untuk umat manusia la'allahum yattaqun agar mereka semua bertakwa. Ayat 183 ditutup dengan la'allakum tattaqun. Ayat 187 ditutup dengan la'allahum yattaqun. Jadi ayat tentang puasa itu yang pertama ditutup dengan takwa, yang terakhir juga ditutup dengan takwa. Ayat tentang puasa seperti pernah kita sampaikan pekan lalu hanya di ayat-ayat ini 183 sampai 187. Ayat pertamanya 183 surat Al-Baqarah, ayat terakhirnya 187. Di 183 ke 187. Nah, ditutup dengan la'allakum tattaqun dan la'allahum yattaqun. Ini sama-sama tutup dengan ketakwaan. Demikian ulasan yang bisa kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.